membangun industri elektronika di dalam negeri. Cuma saya ingin mengingatkan saja bahwa masalah ini bukan masalah satu periode, ya, bukan seperti kita melakukan tindakan dalam jangka pendek, tetapi harus berkesinambungan. Membangun sebuah industri itu tidak mudah tentunya, ya, membutuhkan banyak tahun, banyak periode presiden. Jadi tidak cukup hanya satu periode presiden saja untuk membangun industri ini. Kita harus mempunyai roadmap, ya, untuk membangun industri elektronika, khususnya membangun komponen industri tentunya. Jadi kalau pandangan dari Gabungan Elektronika, kami sangat mendukung inisiatif ini. Ya, kita harus mulai. We have to start somewhere. Ini adalah kesempatan untuk kita untuk memulai. Tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa nggak cukup kita cuma lakukan ini setahun, 2 tahun, atau setelah periode presiden kita yang sekarang, ganti presiden, ganti kebijakan. Ya, itu tentunya akan menggagalkan rencana baik ini. Demikian, Mbak Anneke. Baik, Pak Oki, di tengah proses yang katanya panjang ini dan membutuhkan juga mungkin periode presiden sampai beberapa periode begitu ya. Tapi apa yang harus menjadi fokus yang mungkin harus dibangun sebagai dasar untuk memajukan industri elektronik ini? Ya, saya kira tadi Mbak Anneke sudah menunjukkan snapshot, ya, video klip mengenai industri yang kita miliki saat ini, yaitu dari PT Zyrex. Itu sangat baik karena PT Zyrex ini kita tahu sudah melantai di bursa saham dan sudah mempunyai sejarah 25 tahun yang cukup panjang. Keuletan dari perusahaan ini sangat baik dan harus kita acungi jempol, ya. Sungguh pun di tengah-tengah masa pandemik sekalipun, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memperoleh komponen-komponen itu semuanya menjadi bagian dari dinamika industri elektronika, khususnya industri laptop di negara kita ini. Jadi saya kira apa yang harus dilakukan, pertama-tama tentunya yang tadi saya bilang, bikinlah suatu roadmap yang berkesinambungan. Tidak hanya sebatas knee jerk reaction, ya, reaksi sesaat yang kita ingin lakukan karena kaget, tahu-tahu kita lihat bahwa ada 17 triliun laptop yang diimpor, lebih malah 17 triliun itu yang ingin dibeli oleh pemerintah, tetapi 3 juta laptop setiap tahun yang dikonsumsi oleh konsumen di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari skala dunia itu kecil, ya, tidak besar. Tetapi it's a good start. Yang kedua, saya rasa kita harus bersahabat dengan industri-industri komponen yang ada di luar negeri. Industri-industri ini besar, ya, nggak mungkin kita dengan modal kecil bisa membangun industri komponen. Sebutkan saja industri integrated circuit atau IC, ya, prosesor. Juga industri panel, ya, karena setiap notebook membutuhkan panel kecil. Dan harus kita jangkau pemain-pemain internasional. Ya. Merek-merek besar, sebut saja Intel, AMD, dan juga para supplier panel. Ya. Nah, tanpa mereka datang ke Indonesia, kita akan tetap tergantung kepada mereka untuk import komponen-komponen tersebut. Jadi itu yang saya harapkan, bahwa iktikat baik ini dilanjuti dengan bagaimana menjangkau industri-industri besar itu untuk bisa merelokasi sebagian dari produksi mereka ke Indonesia. Ya, ini pekerjaan rumah yang sangat sulit. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, ya.